Yang pertama sama seperti yang dibilang Pak Ruhan tadi, keberanian. Di tempat saya, di provinsi saya, di Jambi itu belum tahu tentang produk Ekoresi. Apalagi orang-orangnya, saya sendiri mengenal Ekoresi ini dari media sosial. Dan yang saya hubungi itu adalah orang yang juga saya tidak pernah tahu. Nah, alhamdulillah karena keberanian saya untuk merubah perekonomian keluarga dan pengen juga mengajak teman-teman keluar dari yang namanya hutang riba. Karena hutang riba ini Bapak Ibu itu udah gawat sekali. Itu sudah menyebar di semua lapisan masyarakat. Malah sudah menjadi momok dalam rumah tangga. Nah, karena keberanian itu tadi, saya hanya punya uang ketika itu 7 juta di tabungan. 4 jutanya buat anak saya yang lagi KKN di Jonggol waktu itu. Nah, 3 jutanya saya ambil dulu nih, produk senilai 3 juta. Karena menurut saya gini, fondasi awal itu memang 3. Kalau 1 itu cuma kepala doang. Kalau 3 udah ada kepala sama kaki. Udah kuat ya Bu ya. Nah, 3 itulah yang saya ambil di awal. Tetapi sekarang alhamdulillah udah di-upgrade. Nah, ketika mengambil 3 ini, itu saya dengan suami itu ibarat meletakkan telur di ujung tanduk. Kenapa? Saya nggak kenal orangnya, saya nggak kenal produknya. Yang saya pahami di dalam usaha ini adalah di situ orang bisa dapat mobil. Saya kan pengen juga punya mobil cash. Selama ini saya punya mobil tapi ngutang. Tanggal 10 udah ditagih, tanggal 10 udah ditagih, tanggal 9 udah pusing, ya. Terus saya juga pengen haji, pengen umroh. Nah, saya dengan suami itu punya prinsip selagi kita sehat, selagi kita muda, kita pengen melaksanakan rukun Islam yang kelima. Nah, sekarang kalau kita perekonomian kita morat-marit, gimana kita mau dapat biaya untuk haji, ya Bu ya? Nah, itulah dari situlah berawalnya keberanian saya untuk mengambil langkah ini, untuk ikut di usaha sinergi ini. Dan alhamdulillah 7 hari setelah saya buka Facebooknya, saya komunikasi dengan bapak tersebut, dengan Pak Adanaris. Terus saya WA, saya SMS, saya telepon, nggak pernah dibalas. Saya berpikiran positif, mungkin bapaknya lagi sibuk gitu, pasti sibuk. Karena apa? Saya lihat jadwalnya di Facebook itu banyak benar ke semua pelosok negeri. Nah, hari ke-7 baru saya dibalas. Itu tanggal 30 Maret. 30 Maret saya dibalas. 31 saya transfer, 1 April saya dimasukin. Jadi saya diposting 1 April 2018. Nah, setelah berlalu, saya nggak tahu nih produknya, nggak tahu, apa-apa nggak tahu. Nah, sampai tanggal 9 saya hubungi lagi. Akhirnya Pak Aris mau datang ke Jambi. Setelah itu saya mau buat acara deh Pak, boleh Bapak datang ke Jambi gitu. Bapaknya bilang nanti kita ketemu di bandara aja. Jadi beberapa orang Bu Des kumpulin. Nah, saya nggak mau. Karena prinsip saya, kalau usaha ini Pak Aris sukses, saya juga pengen sukses. Dan ketika saya sukses, saya juga nggak pengen saya sendiri yang sukses. Saya pengen teman-teman saya di lingkungan saya juga pengen sukses. Saya pengen teman-teman saya yang selama ini terlilit hutang, itu pengen juga jadi bebas dari yang namanya hutang. Nah, akhirnya Pak Aris bersedia datang tanggal 9. Tanggal 9 kita buat acara pertemuan seperti ini. Saya mengambil tempat itu cuma untuk 50 seat, 50 pack, 50 porsi ya. Nah, alhamdulillah informasinya saya kirim melalui WA. Sama saya buat di Facebook undangannya. Nah, alhamdulillah yang datang rupanya saya kan pertamanya sebelum membuat acara itu saya berdoa sama suami, saya minta doa restu semoga jalan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika saya pengen ini, saya cuma bisa melihat tabungan rekening saya setelah daftar kemarin itu tinggal 260.000. Bapak Ibu bisa bayangin, duit segitu sampai di mana? Orang hotel kepercayaannya kalau nggak bayar dulu kan nggak mau ya. Tapi alhamdulillah karena pergaulan kita, alhamdulillah dikasih Bu, dikasih untuk bisa buat acara di hotel tersebut. Nah, setelah itu saya mengundang 50 orang, tetapi Allah menggerakkan tangannya tadi karena saya berpikir uang yang 260.000 tadi insya Allah akan dicukupkan oleh Allah, akan diberikan oleh Allah berpuluh-puluh kali lipat. Dan alhamdulillah 50 orang seat yang saya sediakan yang hadir 250 orang. Dan itu alhamdulillah Pak Adan Haris yang memberikan keterangan seperti Pak Ruhan tadi. Alhamdulillah pertama kali dia ke Jambi.
Dan setelah break acara habis asar ya, baru dia nanya, yang namanya Budes mana Bu? Belum kenal Bu, bayangin. Baru nanya tuh, yang namanya Budes mana? Gitu. Nah, akhirnya saya ketemu, Pak, saya Budes. Nah, alhamdulillah berkat keberanian, ketekunan, dan insya Allah istiqomah saya untuk menjalankan usaha ini, walaupun boleh dibilang saya masih punya anak bayi, anak kecil yang umur waktu itu masih 18 bulan, Bapak Ibu. Setiap kalau saya ngomong seperti ini seminar, dia selalu ikut, kadang-kadang ngambil ini, kadang-kadang matiin laptop ya, tapi itu merupakan bagi saya itu merupakan irama. Indah bener, betul-betul. Jadi anak ini adalah amanah bagi kita, dikasih Allah, merupakan amanah. Insya Allah apapun yang dia lakukan itu adalah seni. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, Pak Adanaris datang pertama kali itu ngomong dengan saya seperti ini, Budes, target Budes berapa? Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah menginginkan berada di lingkungan ini, yang pertama buatlah planning, bahwasanya planning ke depan kita seperti apa, dan buat target. Saya pengen 3 bulan ke depan dapat mobilio gitu. Bapak Ibu nanti buat targetnya seperti apa. Tapi saya waktu itu bukan bulan Pak. Jadi Pak Aris bilang, Pak Adan Aris cuma 15 hari nggak sampai ya, udah dapat mobil. Pak, saya 2 kali lipat deh, sebulan. Saya sebulan dapat, insya Allah ini dapat nih sebulan. Tetapi waktu pertama Pak Aris datang, saya punya janji, Pak, bulan depan Bapak datang ke sini, saya akan menghadirkan 6 peraih mokes. Ternyata beda Pak, impian saya cuma 6, tapi yang dapatnya 9. Alhamdulillah. Nah, saya 32 hari pertama itu dapat mokes, mobilio. Tapi 50 hari selama kami berjalan 50 hari sampai di Ramadan itu kita dapat 9 Bu. Nah, sampai Pak Aris datang berikutnya itu sudah geleng-geleng kepala aja. Ini ibu rumah tangga. Dulu saya ingat pertama kali saya mau buat email tuh anak saya yang buatin. Terus kalau bertanya sama kan ada tuh gitu ya. Itu lingkaran apa itu Pak ya? Saya ingat betul. Terus waktu buat nulis M-Banking ya Pak ya, saya masih nanya tuh sama Pak Ruhan, Pak saya nggak punya M-Banking itu kayak mana? Masih bertanya, nulis email tuh seperti apa yang ada tanda kliknya seperti ini. Saya masih bertanya tuh, ada anak saya di belakang. Nah, saya boleh dibilang untuk menjalankan usaha ini, kita ibu-ibu masih banyak jalan untuk ke sana. Kita sambil masak, sambil muter mesin cuci, sama ini masih bisa balas WA. Kalau bapak-bapak kan enggak ya. Kalau balas WA pegang HP aja, dipanggil istrinya denger nggak Pak? Nggak denger. Gitu, nggak denger. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, apalagi sekarang waktu itu saya ikut SQ60 yang dibuat Pak Ruhan di kantor. Jadi waktu tanggal 9, Pak Ruhan udah datang, saya belum bisa mau menjalankan itu seperti apa. Nah, tanggal 16 tanggal 18 hari Minggu kita ada training SQ60 di kantor sini. Dan itu pertama kali saya menginjakkan kaki di Bandung. Dan alhamdulillah karena kekuatan dan keinginan saya pengen berubah, pengen melepas semuanya, ibaratnya itu ya. Jadi saya bertekad untuk bisa ke Bandung sama Pak Adanaris. Udah naik pesawat, udah gitu naik bus ini, nanti terus ke sini. Nah, besok tunggu pagi orang belum datang, saya udah di kantor. Saya tamu pertama, daftar hadir waktu SQ60, saya orang pertama. Alhamdulillah ketika acara SQ60 itu saya melihatnya begini Bapak Ibu. Apapun yang disampaikan oleh orang lain terhadap kita, kosongkan gelas pikiran kita. Walaupun semua orang pintar, semua orang pasti pintar. Ada yang S1, S2, ada yang profesor. Tetapi dalam usaha ini yang dibutuhkan adalah tawadhu, rendah hati. Bagaimana kita bisa menerima semua yang disampaikan orang, bagaimana kita bisa menerimanya dalam hati kita. Jangan pernah ada secuil pun kesombongan. Karena kalau sudah sombong, itu udah lain cerita ya Bu ya. Gitu. Nah, di usaha ini saya juga di rumah kan punya anak kecil, jadi lebih banyak di HP. Ini selagi duduk di sini saja tadi itu MPO sudah 3. Bisakah saya berbisnis dengan Anda gitu ya Pak ya? Kalimatnya lapor Bu Desmiarti, MPO masuk nih, nomor itu gara-gara Pak Ruhan tuh. Nah, alhamdulillah
Iya. Gara-gara Pak Mas Mo. Oh, Mas Mo ya. Oh iya, saya belum kenal. Insya Allah nanti kenalan Pak Yop. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu nanti jangan pernah takut untuk memulai sesuatu yang memang betul-betul di sini saya melihat bahwasanya keseimbangan di usaha kita dapat, di akhirat juga kita insya Allah dibekali Bapak Ibu.